Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, para kadang-kadang, para dulur, semua sahabat Aman Danu Channel. Selamat ketemu kembali dengan saya Denmat. Malam hari ini kebetulan saya tepat di daerah Singosari, tepatnya di daerah tempat Patirtan, yaitu tempat Patirtan, tempat di mana adanya sebuah uh, untuk pemandi, yaitu kebetulan tempat pemandiannya adalah Ratu Kendedes. Hai dulur-dulur, melok aku tak duduno panggonane. Monggo. Dulur-dulur kabeh, alhamdulillah aku saiki tepat di ngene ngarepe patungnya Putri atau Dewi Kendedes yang merupakan sebuah seseorang tokoh sosok yang mempunyai karisma yang luar biasa, karisma hatinya yang bagus, hatinya yang luhur, dan juga berparas cantik serta berpenampilan yang sangat luar biasa di zamannya. Betul kabeh bahwa beliaunya itu sering ke sini. Dulu itu di sini tempatnya namanya Taman Sari, ya. Taman Sari yang kebetulan di dalamnya ada tempat yang berupa sebuah kolam. Dan perlu diketahui oleh dulur kabeh bahwa kolam itu adalah mempunyai sebuah keunikan, di mana kolam itu mampu untuk mengisi sebuah bak dengan kecepatan yang luar biasa. Nanti saya tunjukkan dulur-dulur kabeh di panggonane sumber iku mang. Dadi engko tak jelasno kenapa sumber itu dan asal muasal sumber itu kaya apa. Dulur-dulur kabeh, luar biasane inilah cikal bakal beliaunya yang akhirnya menurunkan raja-raja yang sangat luar biasa yang ada di khususnya di Jawa Timur, dan ada keterkaitannya beliau ini dengan kerajaan Majapahit. Mungkin dulu-dulu semua sudah tahu. Aja lali bijine jenengan tambah halus, sukrepe muni, padha nrimo pahala barokah. Dulu-dulu, ayo terus aku ketemu aku. Hidup aku dulu-dulu. Dulu-dulu kata, iki sing tak critakno. Dadi iki tandane bahwasane ana tulisane alas ada batu. Iki ndek wali iki dulur, iki ana watu gede. Lah watu iki sajane digawe ngurangi atau menahan supaya banyu itu enggak banter-banter. Dulur kabeh, lek diperhatekno nanggone luasane kawasan air ini itu tidak memungkinkan kalau dalam waktu kurang lebih dari 4 jam dikuras kosong itu dadi iso kebek. Aku dewe memang nyakseni pada saat mari dikuras itu kurang lebih sekitar hampir 1 jam, itu kenaikannya sekitar 30 cm. Jadi luar biasa dengan luasan ini yang luar biasa, 15 kali 50 kalau nggak salah. Nah ini kalau menurut beberapa pendapat memang masih agak menjadi sedikit hal yang dibicarakan. Kalau menurut pendapat logikanya di sini, itu sebenarnya bukan sumber tapi sungai di bawah tanah. Nah, sungai di bawah tanah, kalau membandingkan sungai di bawah tanah dengan sumber, ya kapasitas jumlah airnya jauh lebih besar daripada sungai di bawah tanah. Nah, inilah keindahan yang menjadikan sebuah inspirasi, atau pada waktu itu kenapa yang namanya Kendedes itu, Ratu Kendedes melakukan menjadikan tempat ini sebagai tempat patirtan, tempat untuk jamas, tempat untuk membersihkan diri, sambil untuk tempat menjadikan tempat bercengkerama dengan suaminya, yaitu Ki Ageng Tunggul Matung. Betul kabeh untuk mendukung apakah cerita iki kebenarannya utawa cerita itu sampai sejauh mana validnya, dulur kabeh. Ayo saiki kebetulan malam bengi iki aku juga didampingi sama yang menjaga di sini. Ayo bareng-bareng menuju kepada beliaunya sebagai narasumber tentang bagaimana kisah yang ada di pemandian Patirtan di sini. Dulur-dulur, monggo kita temui beliaunya. Dulur-dulur kabeh, iki aku arepe sowan nang beliaunya yang menjadi ketuanya atau yang menjaga ini sudah sekian puluh tahun. Sugeng dalu Bapak. Aduh, Nggih. Pak, ngapunten. Nami nggih, kula Denmat. nggih. Nah, badhe pirsa panjenengan keparing asma sinten? Kula Pak Karmun.
Pak Karmon nggih, Pak Karmon matur suwun. Kula saged diparengaken napa? Lebet wonten tempat mriki. Wah ngapunten. Nggih, nyuwun badhe nyuwun pirsa, menurut panjenengan pengalaman apa Mbah selama di sini niki ngalami pengalaman napa-napa kejadian napa peristiwa napa mimpi napa enten bukti-bukti konkret. Nggih. Kula niki ngeten Pak nggih. Saderenge mlebet mriki pun rumah tangga 22 tahun domisili wonten Gunung Kawi. Setelah niku tahun 2000 mlebet mriki berarti kula mengalami 23 tahun. Nah, 23 tahun itu lagi dipirsani secara akal. Pertama, mriki niku tasik mengandung sejarah. Mboten nek sekedar pemandian cerita mawon. Nah, mriki niku di zaman kerajaan statusé niki Taman Sari Kendedes. Taman Sari Kendedes. Setelah kerajaan punah, terus orang yang paling tua di desa Candirenggo iki, Jalan Jaya Negara, dikatakan apa ya? Pesanggrahan Kendedes. Ini tempat namanya Pesanggrahan Kendedes. Maksudnya pesanggrahan itu masyarakat punya nadar, punya unek-unek, kok dikabulkan sama yang maha kuasa, bersyukuran di tempat. Jadi melakukan tasakuran. Nah, setelah orang tua sini habis, terus karena itu statusnya punya lanut, dikelola Auri, jadi nama pemandian Kendedes. Berarti 3 nama Pak. 3 nama. Zaman kerajaan Taman Sari Kendedes, zaman orang tua di sini Pesanggrahan Kendedes. Setelah zaman maju dikelola jadi pemandian Kendedes. Lah, terus kelebihannya ini Pak, bukan semata-mata pemandian Kendedes ini untuk perbisnisan, untuk materi bukan semata-mata karena sing ngelola iki wong negara militer, karena pertama mertahano alam situs termasuk situs mertahano itu jelas Pak mertahano. Nah, terus kelebihannya ini Pak, kolam ya orang standar cuma lebar 15, panjang hampir 40, yang paling kolam besar kedalaman 3 meter, ada 1 meter 20, kolam anak 3, isinya cuma 3 jam. Subhanallah. 3 jam Pak. Ini kalau diakal secara manusiawi nggak nyampe. Itu waktu yang lama. Nggak nyampe. Karena ini dihubungkan sama yang mencipta alam, kita tinggal menjalani, tinggal bersyukur. Terus kejadian selama ini Bapak Mbak selama menunggu di sini itu menemukan hal-hal, apakah pernah menemukan hal-hal aneh atau banyak Pak, banyak. Ada tamu dari Sanan Tempe, tahu-tahu di sini ya jumpa sama singa, merupakan singa putih. Nah, terus saya sendiri ya dapat keris Pak, dapat keris ya. Tapi tetap ya nama itu hadiah ya Pak, hadiah. Dan yang penting tak rawat gitu Pak. Kalau kejadian itu macam-macam Pak. Teman saya ya jumpa sama orang yang setinggi tiang listrik, ya ada yang kayak penampakan penampakan Pak, penampakan. Ini fakta Pak, fakta di zaman digital, anak muda kan renang bawa HP, itu tangannya jadi 4 Pak. Jadi tangannya berubah jadi 4. Kan bawa HP, itu langsung ditunjukkan sama saya Pak. Gitu. Ada yang jadi sempat direkam, ngambil foto di sini, ngambil foto. Kepala jadi kepala kera.
ini bukan mengada-ada, Iya, iya. Jadi fakta. fakta. Nah, terus saya di sini ya nggak punya apa-apa, Pak, ilmu apapun enggak, Iya, tapi karena keikhlasan saya di sini saya numpang cari hidup, iya, iya. untuk bekal hidup, cari Iya. info. Iya, iya. Tamu saya masuk selamat, harus keluar selamat. Ah, iya, luar biasa. Kejadiannya apa Pak ya? Iya, iya. Kalau dihitung Iya. sudah ratusan yang kesurupan, Pak. Kesurupan atau Tapi nyatanya ya bukan saya ini Ustadz dukun bukan, Pak. Iya, iya, Pak. Tapi karena Allah yang Maha Kuasa itu menitipkan kelebihan, Iya, iya, iya. terjadilah bisa saya selesaikan Alhamdulillah. dengan Jadi kalau ada orang kesurupan atau apa, ya, alhamdulillah jenengan sentuh itu yes, benar menjadi selesai, kesehatannya Ya. menjadi sembuh kan gitu. sembuh. Alhamdulillah. Ya. Ya, Pak. Berarti selama ini panjenengan mungkin menurut pendapat Mbak bahwasanya harus bagaimana sih pengunjung untuk datang ke sini? Apakah dia hanya untuk mandi? Apakah dia mengenang situs sebagai sejarah? Atau diperbolehkanlah orang-orang ke sini itu untuk meminta sesuatu? Kalau menurut pendapat Mbak bagaimana? Bisa Pak, karena di sini pertama juga peninggalan. Nggih. Peninggalan. Orang memeluk kepercayaan apapun, Nggih, nggih. agama apapun, Nggih. tapi naluri, adat istiadat, budaya nggak bisa ditinggal, Pak. Betul, betul. Fakta ya, Pak. Nggih, Fakta. setuju, setuju. Fakta. Budaya tidak boleh tinggal. Nggak bisa ditinggal. Nggih, Pak. Nah di sini sifatnya di sini itu tempat umum, Nggih. segala kepercayaan apa Nggih. kan bisa ditabung, Pak. Betul. Nah, betul. itu bisa ditabung. Nggih. Tuh. Dan di sini pertama gini, Pak. Air. Ya, air, Pak. Air ini Nggih. pernah dites anak mahasiswa. Nggih, nggih. Klasik mengandung mineral. Oh, mineralnya tinggi maksudnya. Nah, Oh, nggih. terus pernah kejadian, Pak, ya kebetulan dapat izin dari Allah ya. Amin. Orang stroke sembuh, Pak. Sembuh, alhamdulillah. Pensiunan apa itu? Angkatan Laut. Angkatan Laut. Orang Surabaya sembuh, Pak. Sembuh, alhamdulillah. Iya. Jadi Itu- mungkin itu karena mengandung mineral tinggi. Iya, terus orangnya suatu kekuatan yang menjadi tempat Nah. kesucian akhirnya membawa sebuah Nah. berkah di mana bisa menyembuhkan orang yang sakit kan gitu, Pak. Nah, Jadi alhamdulillah. terus untuk keperluan kepribadian umum, Pak, Nggih. ini tentara sak Malang Ya, kesini semua kalau olahraga, Pak, ya. jadi berenang ya. Ah, berenang. Nggih. Karena ini Jenggola kan Dari dari Lanut. Kalimantan Utara. Yang punya ini Bapak Lanut, Nggih. Abdurrahman Saleh. Saleh. Nggih, nggih. Nah, selama Pak Bas ini mungkin kalau ada pengunjung ini kebetulan kan tadi saya lihat itu di sini juga ada beberapa tempat, Mbak. Mungkin apakah ada penampakan atau panjenengan pernah dijumpai sesuatu atau mungkin kelihatan seperti ada konon ceritanya ini, Iya. Mbak. Itu kan di sebelah tempat di sebelah ujung sana itu kan ada semacam katanya menghubungkan dengan Mendut. mendit. Iya, gua. Menurut panjenengan Itu- gimana itu? Memang kalau diteliti, Pak, Singosari kan juga kerajaan, Pak. Betul, betul. Ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Ada. Iya, iya. Suatu contoh di Desa Krewek. Di Desa Krewek itu orang menggali sapi tank. Iya. Akhirnya ambles. Ya, Nah, terus ada hubungannya dengan apa itu? Polowijen. Polowijen juga ambles. jadi bersamaan. Nah, Sama bersama. ambles ini juga. Iya. Di sana juga ambles. Itu Singosari kembali, Pak, takut. Gitu. Nah, itu kalau Konon ceritanya Mbah pernah masuk ke dalam lubang itu. iya pernah, saya pernah masuk. Sejauh mana Mbah bisa? Kira-kira saya cuma masuk, masih baru, Pak. Iya. Masuk kira-kira 20 meter sudah takut. Oh, Nggak bisa bernapas. oh, berarti kekurangan oksigen. Nah. Iya, iya, iya. Itu kalau dinilai zaman kerajaan kan termasuk perjalanannya maling Aguno Oh, itu, Pak. berarti ada ceritanya. Iya, ada ceritanya, Ada Pak. maling Aguno, maling Tirto, maling Yoso kan ceritanya gitu Pak. Oh, gitu. Lah sebelum pemandian Kendedes masuk ini, Iya. di depannya kan ada pintu gerbang Oh, pintu gerbang di depan itu. Arca 2 itu. Arca 2. Arca 2 itu asli itu peninggalan kerajaan Singosari sama Dari. apa itu? Candi. Oh, gitu. Yang asli ya tinggal itu, Pak.
Arca tua itu batu asli. Terus candi. Nah, terus kaitannya mriki dengan yang namanya Tegal Sari atau disebut dengan Taman Sari yang dulunya namanya Watu Gede itu gimana perbedaannya dengan sini tuh, Mbak? Sini itu aslinya Kan sini Taman Sari ya. kalau Watu Gede itu Kalau menurut peninggalan Kenderes 3, Pak. oh 3, bukan Watu Gede ada, Watu Gede, kemudian di Kenderes ini ada, ini kemudian di mana ya sini? Kadipaten gini. oh Bungkuk, Bungkuk, sawah Bungkuk Sawah ada, Pak. Bungkuk. Sampai sekarang ya, sampai sekarang masih ada. ada. Oh, berarti semua itu tempat patirkan, tempat beliaunya untuk ya macam mana masih zaman kerajaan itu, Pak. Ya, bedanya Watu Gede dengan yang di sini tuh beliaunya kalau misalkan mandi, apa kalau mandi untuk jamas di sini atau untuk melakukan meditasi atau ritual di Kira-kira kalau meditasi itu otomatis yang di Watu Gede, Pak. oh di Watu Gede. Di Watu Gede ya. Kayak gini kan tempatnya itu kan kalau di sini kan leluasa, Pak. Leluasa misalnya berapa jumlah masih memadai. Kalau di Bungkuk itu kira-kira kayak apa ya, Pak? Kalau orang sekarang itu kayak sebagian nyuci beras. Musisi beras. Sampai sekarang ada, Pak. Oh, gitu ya, Bang. Judulnya seperti ini ada, Pak. Jadi tempat masih seperti yang lama gitu, Pak. Mbah, ada satu mungkin bagi pemirsa Mandanu Channel, Mbah. Saya mohon Mbah memberikan sebuah apa ya ular-ular, Mbah, atau artinya memberikan sebuah apa petunjuk supaya pengunjung atau siapapun yang mau melakukan ritual di sini itu harus bagaimana, aturannya bagaimana supaya orang-orang yang datang ke sini kemudian bercerita macam-macam itu tidak beladur bahasa orang Jawa, tidak sakar itu. Nah, ini saya mohon Mbak memberikan petunjuk ini, Pak ya. Kalau sekedar ritual asalkan enggak sampai bermalam di sini itu sudah mengizini, Pak. Segala kepercayaan apa memang di sini itu bukan cuma sekedar pemandian, menyambung zaman situs kerajaan, itu saya usul, Pak. Betul. Saya usul, ya diizini. Sekedar ritual 1 jam 2 jam silakan. Dari kepercayaan apapun. Ya, terus untuk generasi berikutnya begini, Mbak. Apakah kalau masuk sini itu langsung kalau seperti saya gini kan malam, Mbak. Jadi harusnya seyogianya yang mau ke sini sowankan jenengan dulu atau minta izin. Apakah kalau lebih enak gini, Pak, gimana? Sebelahnya pemandangan kan ya termasuk juragan saya tapi sudah pensiun. Tapi kekuasaan kalau izin kan lebih update dia daripada saya. Itu lebih enak nih, lebih enak. Saya tinggal nyambung, tinggal ngawal. Ya, Mbak, saya berterima kasih sekali terhadap cerita panjenengan, kemudian kepada penjelasan panjenengan, termasuk ketua panjenengan. Mudah-mudahan, Mbak, siapa yang melihat channel ini mempunyai sebuah gambaran, sebuah pemahaman, dan sebuah tingkah laku pada saat kesini mengikuti paugeran atau tatanan yang ada. Terima kasih sekali, Mbak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini membawa nikmat dan saya berdoa untuk panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan selalu dilindungi Allah, selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan bagi keluarga panjenengan selalu dirahmati Allah di dunia wal akhirah. Matur suwun, Mbah. Dulur-dulur kabeh, iku mang ceritaku karo beliaunya. Jadi ada sesuatu yang bisa diambil kesimpulannya bahwa rasa hantar beni untuk nguri-nguri, kemudian untuk artinya memelihara, untuk mengingat yang namanya sejarah, mengingat sebuah tonggak, mengingat sebuah peristiwa yang luhur nilainya, itu wajib kita sebagai generasi itu menjaga, memelihara, karena
tadi satu hal yang tersirat dari pembicaraan beliaunya, bahwa pada tahun 1900 itu semua bukti konkret yang ada di sini itu dibawa oleh gubernur di zaman Belanda. Itu dibawa ke Belanda, yang akhirnya bukti-bukti yang konkret yang lainnya kita hanya ditinggalkan beberapa hal seperti candi dan dua tadi patung yang diceritakan beliaunya. Demikian dulur-dulur, tapi satu hal dulur-dulur, aku ket mau iku dulur-dulur, ada sesuatu yang menarik apa ya? Telinga saya apa bahasan gitu ya, telinga perasaan kaya aku iki kongkon melaku iki ngubengi, mbok karo ngubengi iku ngubengi sing apa. Makanya dulur-dulur aja nanti-nanti kabeh, tetap di channelku tak cobae apa sih sajane sing jadi apa ya ketertarikan iki mang. Dulur-dulur ketemu mana ojo lali brijine jenengan halus, aku seneng panjenengan bahagia, padha-padha le manfaate, aku iso nyeritakno sak kabeh sak benere. Dulur-dulur ketemu maneh, matur suwun.